Kadang hidup memang kejam dengan cara yang sederhana. Bukan karena niat jahat, tapi karena kamera sedang menatap. Di panggung Dangdut Akademi 7, suasana malam itu sebenarnya biasa saja. Lampu terang, penampilan peserta baru selesai, penonton masih fokus ke layar besar. Tapi di tengah semua itu, ada satu detik yang lolos dari kesadaran banyak orang. Satu gerakan tangan yang terekam jelas. Satu detik, satu gestur. Tapi dampaknya panjang. Kamera tidak peduli apa niatmu, ia hanya merekam apa yang terlihat. Dan saat rekaman itu sampai ke media sosial, semua orang merasa berhak menilai. Bukan lagi soal siapa pelakunya, tapi apa maknanya. Jari tengah bukan simbol baru, semua orang tahu artinya. Itulah kenapa publik langsung bereaksi. Yang menarik, momen ini bukan terjadi di jalan, bukan di tongkrongan, tapi di panggung televisi nasional. Tempat yang seharusnya steril dari gestur kasar. Dangdut Akademi bukan sekedar acara hiburan, ia adalah panggung mimpi, budaya, dan tontonan keluarga. Maka wajar jika satu gerakan kecil langsung dianggap mencederai semuanya. Pelajaran pertama dari kisah ini sederhana. Di ruang publik, niat baik belum tentu terbaca baik, dan kamera tidak pernah menunggu klarifikasi. Ada satu hal yang sering dilupakan orang. Viral itu bukan soal benar atau salah dulu, tapi soal terlihat atau tidak. Begitu cuplikan jari tengah itu beredar, semuanya berubah cepat. Grup WhatsApp, TikTok, Instagram, X, semua ramai. Orang-orang yang bahkan tidak menonton Dangdut Akademi ikut berkomentar. Yang bikin panas, gestur itu terlihat jelas mengarah ke panggung. Tidak ada teks, tidak ada penjelasan, hanya gambar. Dan di era digital, gambar selalu lebih dipercaya daripada cerita. Banyak warganet merasa tersinggung. Ada yang bilang itu pelecehan, ada yang menyebut tidak sopan. Ada juga yang merasa panggung dangdut sedang tidak dihargai. Lucunya, sebagian orang yang marah bukan karena fanatik peserta tertentu, tapi karena merasa nilai kesopanan dilanggar. Dangdut Akademi selama ini dikenal sebagai ajang yang menjunjung adab. Juri-jurinya bicara soal etika, sikap, dan mental. Maka ketika penonton justru mempertontonkan gestur kasar, publik merasa ada yang tidak seimbang. Di titik ini, masalahnya sudah bukan lagi pribadi. Ini sudah jadi urusan citra acara, stasiun TV, dan budaya menonton. Viral bekerja seperti api. Begitu menyala, ia menyebar kemana-mana tanpa peduli siapa yang terbakar. Setelah ramai dan terus disorot, akhirnya sosok yang diduga sebagai pelaku muncul. Ia bicara, ia menjelaskan. Katanya, ia tidak bermaksud mengacungkan jari tengah. Ia sedang menghitung. Countdown. Virtual gift. Disinilah cerita mulai rumit. Karena klarifikasi tidak selalu berarti selesai. Kadang, klarifikasi justru membuka bab baru. Banyak orang mencoba memahami. Tapi semakin didengar, semakin banyak tanda tanya. Menghitung kok pakai jari tengah? Menghitung kemana arah tangan menghadap panggung? Bukan berarti publik tidak mau memaafkan. Tapi publik butuh logika. Dan disinilah masalahnya. Penjelasan yang disampaikan terasa tidak sejalan dengan kebiasaan umum. Orang menghitung biasanya pakai jempol, telunjuk, atau jari lain. Jari tengah punya makna sosial yang sangat kuat. Klarifikasi itu akhirnya tidak memadamkan api. Justru seperti meniup bara. Banyak yang menilai alasan tersebut mengada-ada. Dan di ruang publik, ketika alasan tidak meyakinkan, simpati perlahan menghilang. Dari semua reaksi yang muncul, satu suara terdengar paling keras, Dewi Persik, juri senior yang sudah makan asam garam dunia hiburan. Begitu ia bicara, publik langsung memperhatikan. Nada bicaranya tegas, tidak bertele-tele. Ia merasa dibodohi, bukan karena emosi semata, tapi karena logika. Menurut Dewi Persik, berhitung itu ada adabnya, ada kebiasaan. Tidak ada alasan wajar untuk menggunakan jari tengah di ruang publik, apalagi di acara nasional. Yang menarik, Dewi Persik tidak hanya bicara soal gestur, ia bicara soal dampak, soal contoh buruk, soal anak-anak yang menonton, soal peserta yang sedang berjuang di panggung. Ia melihat insiden ini lebih besar dari sekadar satu orang penonton. Baginya, ini soal menjaga martabat panggung dangdut. Panggung yang selama ini dibangun dengan kerja keras, disiplin, dan mimpi banyak orang. Dan ketika ada yang mencorengnya, ia merasa perlu bersikap. Kalimat Dewi Persik ini sederhana, tapi kena. Karena benar. Hal-hal kecil dalam hidup punya aturan tak tertulis. Cara bicara, cara duduk, cara menghitung.
Semua itu bagian dari etika sosial. Masalahnya bukan cuma jari tengah. Masalahnya adalah bagaimana gestur itu diarahkan. Ke panggung, ke ruang publik, ke kamera. Dewi Persik menegaskan, ini bukan soal usia, bukan soal niat, tapi soal kesadaran. Ia bahkan menyebut bahwa pelaku masih muda. Justru itu yang membuatnya khawatir. Kalau yang muda saja sudah terbiasa mengabaikan adab, lalu bagaimana ke depan? Di titik ini, kritik Dewi Persik berubah menjadi peringatan sosial. Banyak yang setuju, karena kadang kita terlalu sibuk membela niat sampai lupa dampak. Padahal di ruang publik, dampak selalu lebih penting daripada niat pribadi. Yang sering luput dibahas adalah dampak ke peserta. Mereka berdiri di panggung dengan mental yang rapuh. Mereka dinilai, dikomentari, dibandingkan. Satu gestur dari penonton bisa terasa seperti penghinaan. Dewi Persik bahkan menyinggung bagaimana Valen tetap tersenyum meski direndahkan. Baginya, itu bukti mental bintang, tapi bukan berarti tindakan merendahkan boleh dibiarkan. Acara seperti Dangdut Academy bukan cuma lomba nyanyi. Ini soal mental, karakter, dan perjalanan hidup. Ketika penonton bersikap tidak sopan, fokus peserta bisa terganggu. Energi panggung berubah. Dan itu tidak adil bagi mereka yang sedang berjuang. Saat Dewi Persik menyatakan akan melaporkan dan meminta pelaku dilarang masuk studio, reaksi publik terbelah. Ada yang mendukung penuh, ada yang merasa itu terlalu keras. Tapi perlu dipahami, ketegasan berbeda dengan kebencian. Aturan dibuat bukan untuk menekan, tapi untuk menjaga. Studio TV punya etika. Penonton bukan sekadar tamu, tapi bagian dari ekosistem acara. Jika satu pelanggaran dibiarkan, akan ada pelanggaran berikutnya. Dan lama-lama, batas itu hilang. Dewi Persik ingin memberi pesan jelas. Tidak semua tindakan bisa ditoleransi. Apalagi jika mencederai nilai bersama. Masuk studio TV bukan seperti nongkrong di rumah. Ada kamera, ada aturan, ada tanggung jawab. Banyak orang lupa bahwa menjadi penonton juga berarti tampil di ruang publik. Gestur kecil bisa dibaca besar. Apalagi di era digital. Sekali terekam, selamanya ada. Tidak ada tombol hapus untuk ingatan publik. Itulah kenapa kesadaran ruang sangat penting. Kasus ini mengingatkan kita bahwa kebebasan berekspresi selalu datang bersama konsekuensi. Dan di ruang publik, konsekuensi itu seringkali lebih berat dari yang kita bayangkan. Mendukung idola bukan soal teriak paling keras atau bereaksi paling ekstrim. Dukungan sejati terlihat dari sikap. Dari cara kita menghargai panggung dan orang lain. Jika ingin membela, lakukan dengan elegan. Jika ingin bereaksi, pikirkan dampaknya. Karena pada akhirnya, perilaku pendukung juga mencerminkan siapa yang didukung. Insiden jari tengah di Dangdut Academy 7 mungkin akan berlalu, tapi pelajarannya harus tinggal. Bahwa hiburan yang baik lahir dari sikap yang baik. Bahwa panggung besar butuh rasa hormat besar. Klarifikasi sudah ada, reaksi sudah muncul. Kini semua menunggu keputusan Indosiar. Apapun hasilnya, satu hal pasti, etika bukan hal sepele. Dan di balik gemerlap panggung, satu gerakan tangan bisa berbicara lebih keras dari 1000 kata.